Selamat pagi, selamat berjumpa lagi ya di channelnya Multijaya Sahabat Ternak. Salam sukses, salam beternak ya untuk rekan-rekan di seluruh Nusantara. Untuk di kesempatan ini ya saya akan sedikit membahas tentang ya kapan untuk beternak domba mulai mendapatkan hasil. Untuk di pembahasan ini ya saya akan fokus membahas tentang beternak breeding atau menganakan. Jadi sesuai dengan istilah jalur kita ini ya, karena di kandang kita ini merupakan ya breedingan domba Garut. Jadi fokus untuk pembahasan kali ini ya untuk ya istilahnya kapan untuk mendapatkan hasil di dalam beternak domba Garut breedingan. Jadi seperti itu. Jadi ya seperti ini. Untuk beternak breeding jelas itu memerlukan waktu untuk mendapatkan hasil. Untuk mendapatkan hasil tersebut ya kita memerlukan waktu yang cukup lama. Ya setidaknya itu kurang lebih cepat-cepatnya itu baru menghasilkan sekitar umur 8 bulan nyampe 1 tahun. Mengapa seperti itu? Ya dikarenakan istilahnya untuk beternak breeding jelas yang diharapkan keuntungan itu dari anakan-anakan yang dilahirkan dari indukan yang kita pelihara. Jadi jelas untuk mendapatkan anakan tersebut ya kita harus melalui proses yang cukup lama lah, seperti itu. Untuk proses pertama ya apabila kalian melakukan beternak breedingan atau menganakan, pertama itu kita harus mengawinkan indukan. Ya istilahnya kan untuk mendapatkan hasil yang bagus, jelas untuk pengawinan kita lakukan istilahnya sebaik mungkin. Kalau bisa, bukan kalau bisa ya harus. Ya untuk pengawinan itu harus dalam kondisi birahi. Jadi ya seorang peternak itu harus mengetahui mana indukan yang sedang birahi, mana yang enggak. Masalahnya ya apabila kita mengawinkan dalam kondisi tidak birahi ya kemungkinan buntingnya itu persentasenya sangat minim lah, sangat rendah. Intinya seperti itu. Jadi dalam pengawinan ini ya untuk pengawinan harus dalam kondisi birahi yang lebih bagus dalam istilah posisi birahi puncak. Setelah proses pengawinan ya selesai istilahnya kan kita itu masih harus menunggu si indukan tersebut bunting. Untuk bunting ini ya ini juga ya memerlukan waktu sekitar 150 hari. Ya kalau istilahnya hitungan bulan itu 5 bulan. Jadi ya dari pengawinan sampai istilahnya melahirkan itu memerlukan waktu sekitar 5 bulan. Baru ya setelah 5 bulan ya indukan-indukan tersebut apabila kita sukses mengawinkannya ya baru bisa melahirkan anak. Setelah indukan-indukan tersebut beranak ya itu belum bisa kita jadikan uang karena ya masih harus menunggu proses selanjutnya atau istilahnya masih harus menunggu anakan tersebut tumbuh besar dan juga bisa mulai dipisahkan dari indukannya atau disapih. Untuk penyapihan ya, untuk penyapihan anakan domba itu ya minim sekitar usia 3 bulanan. Itu udah minim. Alangkah baiknya ya untuk pemisahan atau penyapihan dilakukan lebih dari umur 3 bulan. Ya kalau bisa mah nyampe 4 bulan 5 bulan. Itu baru bisa disapih
Jadi seperti itu. Cuma ya kalau kita istilahnya pingin lebih cepat, ya minimnya 3 bulan itu udah minim sekali ya untuk penyapihan. Kalau kurang dari 3 bulan ya istilahnya anakan tersebut ya masih belum kuat untuk dipisahkan dari indukannya, karena ya untuk anakan domba ya jelas itu masih ketergantungan kepada indukannya. Biasanya umur 3 bulan ke bawah itu anakan domba ini masih pada menyusu, jadi masih memerlukan pasokan air ASI dari indukannya. Masalahnya itu merupakan sumber istilahnya gizi untuk pertumbuhan anakan-anakan tersebut. Jadi ya untuk breeding ini emang memerlukan proses-proses yang cukup lama. Jadi dari pengawinan sampai melahirkan sampai bisa disapih ya itu minim-minimnya 3 bulan. Kemudian ya setelah anakan-anakan tersebut kita sapih dan kita mendapatkan anakan-anakan dari indukan yang kita pelihara, apakah itu bisa dibilang untung apa tidak ya. Jadi seperti ini, itu mah tergantung ya kita prosesnya bagaimana. Maksudnya prosesnya bagaimana beternak ini ya, apakah kita ya memelihara domba ngarit sendiri, apakah istilahnya kasih pakan sendiri ya, dirawat sendiri. Kalau kita beternak seperti itu jelas untuk anakan-anakan yang dihasilkan, anakan-anakan yang istilahnya udah disapih dan kita jual, itu bisa dibilang untung kita, atau istilah kasarnya itu upah kita beternak lah, seperti itu. Cuma ya apabila kita beternak ya kita mengupahin kepada orang atau istilahnya pakannya beli, itu kita masih perlu istilahnya merinci berapa pengeluaran, berapa buat tenaga kerja, baru kita bisa hitung ya anakan domba tersebut dapat berapa ya, istilahnya kan lakunya berapa. Nah baru kita bisa hitung secara global pengeluaran dan pendapatan. Ya seandainya ada lebih sisa pengeluaran, itu baru bisa disebut dengan untung. Jadi seperti itu. Jadi untuk beternak ini emang perlu manajemen yang baik lah, diperhitungkan. Istilahnya kita pelajari dulu ya, apakah beternak ini akan menghasilkan apa enggak ya. Ya kita istilahnya mencari ilmu dulu. Jadi beternak apa yang kira-kira kita dapat menghasilkan keuntungan. Ya menurut pengalaman saya ya, kalau di sini kan kebanyakan ya untuk di daerah kami di sini untuk beternak domba ini kebanyakan domba sayur, dan untuk skala memeliharanya ya ini skala kecil, paling ya untuk satu orang di sini memelihara ya paling banyak 10 ekor ke bawah lah. Jadi seperti itu. Itu emang dikasih pakan sendiri ya, dirawat sendiri. Cuma ya untuk harga domba Garut sayur emang dihitungnya kan dihitung daging ya, paling kalau jantan ya masuknya ke potongan ya kayak akekah sama kurbanan. Jelas itu minim lah, menurut pengalaman saya mah minim. Apabila beternak seperti itu diupahkan, itu kita biasanya ya hasilnya itu walaupun ada hasilnya itu sangat tipis lah. Makanya kita ya di sini mencoba untuk beternak domba Garut galur murni ya.
Ini yang kita harapkan ya, karena untuk domba Garut ini ya harganya cukup istilahnya tinggi lah. Jadi cukup menjanjikan. Seandainya domba ini yang kita pelihara emang berkualitas, jadi seperti itu. Untuk harganya kan untuk domba Garut bisa 2 kali lipat dari harga domba sayur. Itu pun masih bisa lebih seandainya kita memelihara yang istilahnya dombanya bagus-bagus lah, jadi seperti itu. Jadi ya diutamakan emang untuk beternak ini ya kita jangan terlalu terburu-buru ya, masalahnya harus diperhitungkan dulu ternak apa yang cocok dan ternak apa yang istilahnya bisa menghasilkan uang lebih banyak. Dan juga ya kita itu harus punya buangannya atau istilah pemasarannya. Seandainya kita beternak domba Garut galur murni ya kayak di daerah kami, kalau tidak punya pemasarannya tetap aja kita bingung. Akhir-akhirnya kita jual ke bakul-bakul di sini, dihitungnya tetap dihitung daging atau istilahnya dihitung seperti domba Garut sayur. Apabila seperti itu ya jelas hasilnya itu tidak akan jauh beda dengan memelihara domba Garut sayur. Jadi ya cuma istilahnya capeknya doang lah, cuma modal gede hasilnya sedikit. Akan tetapi ya apabila kita mempunyai pasarannya atau kita punya lobang untuk menjualnya, insya Allah lah yang namanya usaha pasti ada lebihnya, intinya seperti itu. Cuma ya di dalam beternak breeding yang utama yaitu di dalam pengawinan. Kadang ya untuk peternak pemula itu ya untuk pengawinan kadang sering gagal. Apalagi ya untuk pemula memelihara indukan-indukan big biasanya ya sering gagal untuk pengawinan. Jadi untuk bunting itu lama. Jadi kadang dikawinkan nggak jadi. Kadang kalau yang istilahnya pemula, karena udah dikawinkan tinggal nunggu lahiran 5 bulan lahiran, ternyata si indukan tersebut pengawinannya tidak jadi atau tidak bunting. Ya kita tunggu-tunggu 5 bulan akhirnya jong, jadi seperti itu. Jadi ya kalau beternak menganakan ini ya jelas pengawinan itu emang harus istilahnya kita udah paham betul kapan pengawinan harus dilakukan ya, dan juga ya harus dalam kondisi birahi. Jadi seperti itu kita paparkan ya, kita jelaskan ya, walaupun istilahnya ini cuma istilahnya kita sharing. Jadi ya untuk beternak breeding ini ya bisa mulai menghasilkan uang setelah 8 sampai 1 tahun. Jadi seperti itu, dan hasilnya itu ya jelas anakannya. Seandainya kita bisa mendapatkan anakan-anakan yang super, yang bagus, ya pasti mendapatkan hasil yang cukup fantastis lah, atau ya mendapatkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi ya apabila hasilnya anakannya kurang bagus ya harga jualnya juga akan disesuaikan dengan barang yang kita punya. Jadi seperti itu ya, jelas beternak ini jangan istilahnya tanggung. Kalau emang mau menghasilkan yang banyak atau menghasilkan keuntungan yang lebih, jelas untuk beternak ini kita ya mencari indukan-indukan yang bagus, yang berkualitas untuk menghasilkan anakan yang berkualitas pula. Ya jelas kalau kita memelihara yang bagus dan pemeliharaannya bagus, dan juga akan menghasilkan ya yang bagus pula. Mungkin ya untuk penayangan kali ini cukup sekian dulu, mudah-mudahan ini
bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, para peternak-peternak di seluruh Nusantara. Ya mungkin ya kalau ada yang tidak mengerti atau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dan kadang ya ada yang menanyakan lokasinya di mana ya. Untuk kami ini lokasi berada di Kecamatan Dayuluhur, Kabupaten Cilacap itu. Mungkin ya dari saya cukup sekian dulu, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.